sampai mentok pun dah. Nah, makin digas mentok malah makin nggak ada tenaga. Kira-kira. Assalamualaikum, kembali vlog ATC. Nah, ini ada Honda Revo, motornya itu nggak mau digas. Jadi sebelumnya ya mau normal, tiba-tiba itu low lemes gitu motornya. Memang dari suaranya agak kasar lah. Coba ya tak nyalain. Nah ini di engkol langsung nyala, tapi digas gini. Nah coba. Nah gitu ya. Jadi di setar langsung nyala, cuman digas itu RPM nggak mau naik, nggak mau malah petok kayak gitu. Nah suara mesinnya seperti ini. Ini suara mesinnya ya. Gas lagi sampai mentok pun dah. Nah makin digas mentok malah makin nggak ada tenaga. Kira-kira apanya? Yuk kita buka aja. Nah, kalau prediksiku ya dari suaranya dan ada timbul betok ya, itu biasanya kamrat lompat atau noken as aus, antara dua itu biasanya. Kita buka aja. Alah. Nah oke, Kang Bro, ini udah saya buka di bagian sini. Sekarang saya mau coba topkan ya. Kamratnya kenceng. Kamratnya kenceng. Jadi kemungkinan kalau geser agak kecil kemungkinannya ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, tapi kemungkinan agak kecil. Nggak tahu kalau stutnya yang bermasalah ya. Oke, ini posisi stop ya. Di sini belum, masih di arah panah. Coba tak geser. Oke, ini posisi topnya. Nah topnya ya kan, ini T, tanda T. Dan ini top atasnya. Nah nggak lurus banget, tapi geser sedikit, tapi gesernya setengah mata. Kalau setengah mata itu tetap mau digas harusnya ya, kecuali udah lebih dari satu mata gesernya, itu nggak mau digas. Guys, itu analisa sementara. Sekarang saya akan buka bagian sini. Kalau prediksiku ya noken asnya aus ini.
Oke, ini Kang Bro udah saya turunkan ya. Kita buka aja langsung ya. Nah, lihat. Di sini terlihat kering Kang Bro. Di noken as ini terlihat sangat-sangat kering. Padahal kalau kita lihat di tutup bawahnya sini itu basah. Berarti kemungkinan basahnya oli di tutup bawah itu bisa aja dari si kamrat melalui bearing-bearing ini turun, itu bisa. Tapi yang untuk bagian sini kalau kita lihat noken as, klep atas ini kering sekali ya. Ya bahaya ini. Selain bahaya buat kesehatan si noken asnya sendiri, ini kalau lama kelamaan ya, bos klepnya bisa hancur, klepnya bisa hancur juga, ini bisa rusak. Dari sini udah kelihatan terjadi kering. Berarti untuk sirkulasi oli yang naik itu kurang lancar. Tapi kalau kita lihat di sini ya, di bagian stud bawahnya ini terlihat seperti ada oli. Ya, terlihat seperti normal ada olinya. Nggak tahu kalau masalahnya di sini ya. Noken asnya buntu atau jalur area sini yang buntu. Apa ya enak. Nah, sesuai prediksi saya, habis total Bro, habis. Nah, biasa kok kadang motor itu orang itu nggak tahu kok tiba-tiba habisnya gitu loh. Kemarin kok enggak. Nah, terkadang gini, kemarin itu oli itu masih mau ngalir ke atas lah ya, ke head sini misal ya, masih mau ngalir. Hanya saja ngalirnya itu enggak deres. Nah, begitu ada sumbatan langsung oli itu enggak ngalir. Kita jalan sekilo aja lah, nggak usah jauh-jauh, sekilo aja tanpa terlumasi oli itu langsung, ini tuh langsung habis ya. Jadi penyakit ini tuh terkadang itu mendadak. Kalau dia terkena oli itu jangkanya itu panjang sekali, dia nggak mendadak, masih sempat terasa agak loyo gitu, masih sempat bertahap. Kalau langsung kaget tadinya normal, digas normal bisa jalan terus tiba-tiba nggak jalan kayak gini, nah itu bisa aja masalah di oli yang tiba-tiba nggak naik. Tahukah Anda motor yang kehabisan oli atau motor yang nggak kena oli kayak gini, itu di dalam mesin itu selain panas itu mengerikan, aslinya ya mengerikan sekali. Karena ini ketika bergesekan gini tanpa adanya oli itu bisa timbul percikan api ya, kamu kalau gerinda gitu loh di dalam mesin, bayangkan. Kalau di bagian mesin itu nggak tertutup rapet ya, terus ada BBM, itu bisa kebakar mesinnya ya. Untungnya di mesin-mesin itu rapet, walaupun ada selang pernafasan tapi dia ada sekatan-sekatannya gitu guys. Ini karena masalahnya kan di noken as ya, olinya nggak naik, jadi kita akan bongkar, kita akan ganti, kita bongkar, kita akan ganti. Tapi kita cek juga jalurnya, jalur oli ya, itu penting. Jadi jalur olinya itu kita cek, kenapa kok sampai nggak ada oli di bagian noken as. Oke, sedangkan kalau kita lihat di kamrat, di bagian-bagian lain itu ada olinya ya. Kalau di bagian misal kamrat atau tutup bawah ini nggak ada olinya, bisa aja di dalam mesin itu kuota olinya kurang atau nggak ada olinya, itu bisa. Tapi kalau di bagian bawah sini ada olinya ya kan, di kamrat basah, kemungkinan besar memang untuk sirkulasi oli yang untuk pelumasan bagian head itu nggak ngalir dengan baik. Oke, kita coba ya, kita engkol-engkol dulu di sini. Barangkali
nanti kok ngalir olinya ya di sini, ini dia lewatnya bawah terus naik ke atas. Ya kalau dia ngalir normal berarti sistem pompa olinya itu normal. Ya masalahnya di head aja atau di noken as saja yang nggak normal. Tapi kalau di sini udah nggak ngalir ya, terpaksa kita juga harus bongkar di bagian sana, bagian area kopling atau jalur oli. Oh ya, bisa teman-teman lihat di sini ketika saya engkol. Nah, di noken as di kamera ini ngeluarin oli banyak normal, tapi di area tusuk sate sini itu nggak ngeluarin oli, harusnya langsung rembeser gitu. Tapi di sini kelihatan basah. Mungkin ada sumbatan. Kalau prediksiku ada sumbatan karena ini kalau ini sempat basah, tadinya itu sempat ada aliran. Ya, terus tiba-tiba alirannya itu tersumbat, akhirnya jadi kering. Gitulah logika kurang lebihnya ya. Jadi saya akan lakukan pembongkaran di area kopling. Kira-kira penyakitnya apa? Apakah terjadi penyumbatan atau terjadi kerusakan pada pompa olinya? Nah, ini ada pompa olinya di sini. Terus di sebelahnya, di bawahnya itu ada filternya. Oke. Jadi oli itu masuk dari sini ke sini ya. Tak lepasin mana dulu ya, ini dulu pompa olinya biar kelihatan jalurnya karena ini kan nggak ngalir ya. Ini pompa olinya ya, dia berputar normal. Nah tapi gini, Supra itu nggak langsung kayak 125 kayak Supra 125 enggak. Jadi dia itu ada istilahnya itu di pompa ya, yang membuat si ini berputar ya, itu ada gear pompa di sebelah sana. Nah oke ya, ini jalurnya ya. Jadi kita coba di sini dulu. Ini bisa diengkol ya. Ini udah saya pasang engkolannya. Kalau di as ini muter ya, kalau kita engkol gini muter berarti gear pompa oli sana sebelah kiri sana normal. Nah ini muter ya, di sana terlihat muter. Jadi untuk gearnya sebelah sana itu normal. Mekanismenya nggak sama dengan Supra 125 yang gearnya itu terpaut di sini. Jadi nggak ada hubungannya dengan sebelah sana. Kalau ini ada, kalau gear sana habis, sama juga pompa oli nggak akan bekerja. Oke, jadi masuknya oli itu dari sini, lubang sini ya, lubang besar ini masuk ke mekanisme pompa, dipompa keluar lewat sini. Jadi masuknya di sini. Nah, masuknya dari sini lubang ini muter keluar lewat sini. Ya nanti kita tes juga pompa olinya ini. Nah dari sini keluar sini. Sini langsung dipompa ke sini, ya kan? Nah, sekarang kita coba. Tadi kan di sini nggak keluar oli, jadi kita coba siram pakai bensin dari sini. Nah, kalau dari sini nanti ngalir sampai sini atau sampai rembes di sini, misalnya ngalir lah normal ke sana, berarti permasalahan bisa jadi di pompa oli atau di saluran bawahnya ini kesumbat yang dihisap oleh pompa oli ini. Oke ya, kita siram. Malah bercabang ini ya.
bensinnya ini piye iki. Nah ini tak siram, di sana nggak tembus ya kan, ini tak siram gini, nggak mau tembus sampai sana ya kan, nggak mau tembus. Tuh tak siram lagi, oh nggak mau tembus ya toh, berarti terjadi penyumbatan di area sini atau di lubang sini. Oke, terus yang sini coba, yang lubang sini, lubang sana, nah itu dia mau tembus ke bawah ya. Kameranya nih, nah dia mau tembus ke bawah. Sekarang kita cek kenapa terjadi penyumbatan. Harusnya kan nggak ada penyumbatan. Biasa itu di sini itu masalah juga bro. Jika kalau filternya ini terlalu kotor, itu bisa menyebabkan penyumbatan. Nah rapet, filternya serapet ini, lihat kotor banget ya toh. Kalau terlalu kotor kayak gini, kotoran itu bisa masuk ke hisap oleh pompa oli. Nah ikut muter di pompa oli dan terdorong dan menyumbat di sini. Ini kayak gini kotorannya ya. Ini kalau tak pegang itu kayak lendir loh. Kayak lendir yos, kayak umbel. Umbel itu lendir yang sangat kental, ngeluwi pejoh jenis umbel. Oh ini bolong nih Kang bro, di sini ini bolong nih. Nah ini yang ada kotorannya banyak. Nah nih iki opo iki kotoran segini banyaknya, seperti kampas-kampasan, seperti kapas itu, kertas atau apalah, pokoknya intinya kotoran. Nah ini bolong ya, bisa dilihat ini bolong. Nah ini wajib diganti Kang bro, yang bolong kayak gini. Nah ini menyebabkan kotoran masuk lewat sini, makanya di sini tadi penuh ya kan, penuh kotoran. Berarti kemungkinan besar, ini kemungkinan ya, kotoran itu banyak nyumbat di sini, kehisap seret langsung naik, akhirnya nyumbat di atas. Saking udah numpuknya di sini nggak tahan kan, langsung jebol ke sini. Nah ini wajib diganti ya bro. Nah sebenarnya ujung dari semua permasalahan kenapa noken asnya itu habis, templarnya habis, sampai mesin segitu kasarnya ya kan, dan nggak mau digas, itu sumbernya dari sini. Benda sepele yang harganya nggak terlalu mahal ya, bisa dibilang murah, bahkan yang aftermarket itu ada di bawah 5.000, untuk yang ori paling 20 ribuan ya. Gara-gara benda ini oli tersumbat, akhirnya fatal, kerusakan semuanya di bagian semua. Memang untuk bagian filter itu agak riskan, agak susah sih, karena ya nggak mungkin kalau orang awam ya, bukan bengkel, mau bongkar bagian ini terus mau bersihin filter yang ini, itu kan ya kayaknya nggak mungkin. Nah kalau analisa saya ini ya, ini lihat ini. Nah ini bisa diputar ya. Nah ini bisa diputar. Nah, berarti kemungkinan tadi yang nyumbat yang saya bilang kayak kertas-kertas tadi. Nah ini kemungkinan besar itu sel tip ya. Jadi ini kayaknya dol. Nah, dol terus di sel tip. Nah sel tipnya masuk ke bagian atas, kehisap lah ke atas. Kalau lihat bautnya sini sih nggak tembus sampai atas, bautnya pendek aja di sini aja, nggak yang jebolnya ini karena dijebolin baut, enggak. Atau nggak tahu ya, atau nggak tahu saya ini posisinya karena pas di baut, atau nggak tahu dulunya pernah pakai baut yang panjang, kita nggak tahu juga, terus membuat ini jebol, nggak tahu juga. Oke wes, intinya saya akan bongkar di bagian silindernya sini, terus saya akan cek ya penyumbatannya di mana. Nah oke, ini bisa dilihat ya. Oh ini ya untuk ketutupan packing loh. Nah kelihatan nggak ini lubangnya, ini separuhnya ketutupan packing. Nah tak semprot lagi ya di sini ya, dia tetap nggak tembus ke belakang Kang bro. Tuh lihat ya, nggak tembus. Yes, ini agak susah ini, nanti disogrok-sogrok dulu ya, pakai jarum atau pakai kawat dulu biar keluar lewat sini lagi. Oke Kang bro, ini tak sogrok ya, tapi ini tembus ya, disogrok gini tembus, cuman di sini ada rasa kayak gadul-gadul gitu ya, empuk gitu loh. Ini harusnya lebih gede lagi.
Nah, kayak gede biar jejel-jejel nih ben seret-seret ben. Oke, kita ogek-ogek dulu biar lancar sirkulasi olinya ya. Wih, lihat nih Kang Bro, dalamnya banyak anunya ya, kotorannya, kayak tanah-tanahnya banyak. Woi Kang Bro ya, ini kalau saya siram gini lah dia langsung ngalir di sini. Berarti kemungkinan tadi itu penyumbatannya itu di area sini, bukan yang di area sini. Jadi ini kan pompa dari sini kan ke sini, jalurnya ini yang ke sini itu lewati gini loh jalurnya, gampangnya. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia nyebrang ke sini. Dipompa ke sini itu masuk ke sini yang ke arah krek as ini ya kan, lewat bak kopling terus ke arah atas sini. Nah kemungkinan besar yang ke arah krek as ini kan lancar, karena kalau kita lihat di bagian setang sana normal. Kalau krek as ini nggak lancar, sana itu pasti kering. Nah dan di sini ini juga banyak oli di area sini. Jadi jalur yang ke sini ini normal. Hanya saja ini sumbatannya itu di area ini, nah, beberapa senti ini, nah ya beberapa mili sorry. Jadi area ini ke sini sumbatannya cuman di sini pendek ini, nah pendek sini. Yes gitu ya. Ini insya Allah udah lancar. Nanti kita coba lagi ya, nanti kita akan coba lagi. Tapi ini packingnya kita ganti. Tadi juga packingnya agak nutupin separuh gini ya, buat teman-teman agak hati-hati juga kalau beli packing, jangan asal murah ya. Nggak apa-apa beli packing murah, yang packing murah bagus banyak, tapi yang penting itu presisi, dia nggak ngalor ngidul ya, nggak meler-meler. Kadang ada packing itu yang ngelipat, bahkan ada di beberapa merek yang terkenal itu packingnya kurang rekomendasi, saya pernah pakai. Oke, di sini lancar ya, udah lancar. Kita pasang lagi pompanya, terus filternya ini nanti kita ganti ya, jangan pakai yang robek lagi nih. Ini dimuseumkan karena bahaya ini untuk kesehatan motor, kita ganti. Nah, terus kita pasang buringnya, nanti kita cek. Harusnya kayak gini sih bisa dicek, misalnya kita lepas piston, cek di sini kan nyembur enggaknya. Cuman gimana ya, nanti malah kita harus bongkar-bongkar piston dan lain-lain. Mending ini kita bongkar, nanti ngeceknya kayak tadi aja, di sini aja ngalirnya, lihat ngalirnya di sini. Dan ini pastikan bersih semua ya di area ini. Oke. Nah ini ya udah saya pasang kembali, ini saya tutup, ininya saya ganti, terus pistonnya saya pasang kembali, pakainya juga saya ganti ya, saya ganti. Nah sekarang saya mau coba, ini barusan saya isi oli sebotol inilah, ya kurang lebihnya 1 liter. Nah untuk nyoba aja saya pakai oli yang bukan baru, tapi bukan juga yang kotor. Oke, mudah-mudahan sih aman. Oke, kita engkol dulu ya. Tadi di engkol itu enggak keluar olinya ya, baik di sini maupun di sini. Nah nanti kita coba, karena ini kemungkinan sih kalau di engkol keluarnya lewat sini karena agak renggang. Kita coba aja dulu lah, mudah-mudahan bisa keluar. Nanti kalau di sini udah bisa keluar, kita bisa lanjut penggantian noken as, temlar, dan pasang bagian headnya lagi.
Nah, oke ya, bisa dilihat di sini yo, keluar banyak oli tuh. Kelihatan kayak ini. Ini tripodnya gaplek kok ora iso abot iso deh. Nah, di sini ya. Keluar oli. Nah, termasuk kenceng nih, lihat sampai drewes ke bawah sini. Oh, ya kan? Lewat ini. Ya. Sip, insya Allah kenceng. Nanti kita lanjut pasang penggantian noken as. Terus kita pasang di bagian headnya sini. Terus kita coba lagi nanti dinyalain, dilihat di atas keluar olinya apa enggak. Nah, beda nih ya perbedaannya. Ini yang lama, ini yang baru. Oke, wes ganti saatnya melari. Karena yang lama juga kan aus. Nanti malah gerus noken yang baru kalau nggak diganti. Masangnya polos, punggungnya taruh sini. Ini posisi top ya. Kalau misal salah masang gini pun nggak apa-apa, nanti ditopin yang penting. Kalau kayak gini udah posisinya top. Durung tak umbah. Nah, kalau Supra itu bebas, in-egg-nya bebas. Tapi kalau udah pernah dipakai, misal tadinya ini di-in ya, mau dibongkar. Contohnya misal kayak ini ya, yang udah pernah dipakai andai kata ya. Terus mau dipasang, usahain yang in ya ditaruhin kembali, misal ditandai pakai spidol atau apa. Karena biasanya yang udah kepake itu, nah ada si tapaknya kayak gini. Nah, kalau dia udah napak, nanti kalau dipindah posisi, selain nyetel klep ulang, tapaknya juga berubah lagi, bikin tapak baru dia. Arep mau apa, Mas? Gandoli tok. Iya, kok tak ganti. Apa? Trelek. Motor rantai, adikku kerja. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya pasang semua ya, udah dipasang semua, tinggal ngecek jalur olinya ya, olinya keluar enggak, terus motornya mau digas apa enggak. Oke, saya akan coba nyalakan ya. Oke. Nah, itu sudah mulai suara gluk 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 ya. Wah, oli mau naik. Ini setelan klepnya masih longgar ya, masih bunyi. Nah, oke. Oke. Oli udah melimpah ya, dan motor udah digas mau ya. Oke, lalu udah melimpah sampai ke sana. Itu basah semua ya. Yes. Oke, mesin udah aman ya. Motor udah mau digas, karena permasalahannya itu di noken asnya yang aus. Noken as aus penyebabnya oli nggak naik. Itu aja saya
tinggal ganti oli lagi karena ini kan oli untuk nyoba aja. Kita ganti oli yang baru, terus setel kembali klepnya. Oke, gitu aja yang bisa saya share kali ini. Jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih sudah menonton dari awal dan sampai akhir. Wassalamualaikum.